Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang kerjasama ekonomi internasional. Kelompok kami beranggotakan Dedang Hernowo dengan NPM 1501010097 dan Sadam Mokhofar Laksito 0098, Tegar Satria dengan NPM 0111. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Ya, tujuan mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagian masing-masing negara yang mengadakan kerjasama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, meningkatkan devisa negara. Faktor penyebab terjadinya kerjasama antar negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki antar negara. Kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Berikut ini perbedaan-perbedaan yang mendorong kerjasama antar negara. 1. Perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sedikit sumber daya alam. Contohnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku, namun negara Arab Saudi sedikit menghasilkan bahan baku untuk industrinya. Padahal kebutuhan mereka akan bahan baku sangat besar. Dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan bahan baku industri, dengan tujuan agar kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi. 2. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman, misalnya Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan lahan yang sumber akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sedangkan negara-negara seperti di Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperoleh dari negara-negara tropis. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan antara satu negara dengan negara lain tidak sama. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan Jerman memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan negara-negara berkembang seperti di Afrika dan sebagian Asia. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara berkembang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara maju. Dengan demikian, negara-negara berkembang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antara suatu wilayah dengan negara lainnya dapat memicu konflik antar negara, bahkan menjadi konflik internasional. Untuk meredakan konflik atau ketegangan perlu adanya kerjasama, sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Misalnya, negara seperti Hong Kong yang memisahkan diri dengan RRC yang berideologi komunis. Memerlukan kerjasama dalam bidang politik dengan negara yang berideologi liberal seperti Amerika Serikat. Hal ini perlu dilakukan agar masalah-masalah yang ditimbulkan dapat diselesaikan di meja perundingan. Kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Berikut ini beberapa kesamaan yang mendorong kerjasama antar negara. Di antaranya yaitu kesamaan sumber daya alam, kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis, kemudian kesamaan ideologi, dan yang terakhir kesamaan agama.
Di sini kesamaan sumber daya alam, yaitu beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Misal, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Kemudian yang kedua adalah kesamaan keadaan wilayah atau biasa disebut kondisi geografis, yaitu negara-negara yang terletak di suatu wilayah memiliki kondisi geografis yang sama, sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah dari masing-masing negara anggotanya. Misalnya, yaitu negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara dan membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN dan sebagainya. Yang ketiga adalah kesamaan ideologi. Negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi dapat mendorong suatu negara melakukan kerjasama. Sebagai contoh yaitu NATO atau North Atlantic Treaty Organization, yaitu kerjasama negara-negara di Atlantik Utara yang berideologi liberal. Selain itu, negara-negara yang tidak memihak pada blok barat ataupun blok timur membentuk kerjasama dalam organisasi non-blok. Kemudian yang keempat yaitu kesamaan agama. Kesamaan agama berarti adanya persamaan agama yang dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung dalam suatu organisasi. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Hubungan kerjasama antar negara di bidang ekonomi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk kerjasamanya ditentukan berdasarkan negara yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan jumlah negara yang mengadakan, kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Di sini kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antar satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Sebagai contoh, pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara, namun kerjasama ini masih dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama region. Kerjasama region adalah kerjasama antar negara dalam kawasan, contoh ASEAN, MMI, dan lain-lain. Yang kedua, kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam suatu kawasan, contoh IMF, ILO, OPEC, FAO, WTO, dan lain-lain. Dampak kerjasama ekonomi antar negara dalam perekonomian Indonesia. Kerjasama ekonomi yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik yang sifatnya regional maupun internasional, tentunya akan memberikan dampak perekonomian Indonesia. Berikut ini dampak dari kerjasama ekonomi antar negara. Dalam hal ini, dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara yang pertama adalah meningkatkan keuangan negara, dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, salah satunya di bidang keuangan. Melalui kerjasama ini, Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat lunak yang digunakan untuk pembangunan. Yang kedua, mampu meningkatkan daya saing ekonomi. Bekerja sama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara negara-negara anggota. Persaingan yang sehat ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan produsen tiap negara dalam menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi cara menarik bagi para investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Banyak investor yang mau menginvestasikan modalnya di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Lalu menambah devisa negara.
Kerjasama ekonomi antar negara khususnya di bidang perdagangan dapat meningkatkan devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Selain luas pasar akan menjadi semakin banyak devisa yang diperoleh negara sehingga dapat memperlancar pembangunan. Yang terakhir adalah memperkuat posisi perdagangan. Persaingan dagang di tingkat internasional sangat berat. Hal ini disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk itu perlu adanya kerjasama ekonomi. Oke, selanjutnya dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara. Yang A, tergantung dengan negara lain. Banyak pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Selanjutnya, investasi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Sikap tergantungan yang semakin dalam pada negara lain dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, masuknya tenaga asing ke Indonesia. Alih teknologi yang timbul dari kerjasama ekonomi antar negara memberikan peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Jika hal ini terjadi, tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dapatnya terjadi banyak pengangguran. Selanjutnya, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk impor. Hal itu akan mendorong munculnya pola hidup konsumtif. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.